Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas terkait materi matematika. Nah, di sini kita akan bahas terkait materi limit fungsi aljabar. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Nah, oke, kita akan lanjut terkait bahas materi limit fungsi aljabar. Ini teman-teman bisa lihat terkait apa definisi limit itu ya. Nah, berawal dari limit. Nah, limit suatu fungsi itu ataupun fungsi fx itu artinya adalah harga yang paling dekat dari fx pada saat x mendekati nilai a dari kiri dan dari kanan. Nah, di sini dari definisi ini digambarkan seperti ini. Ada limit x, ini tanda panah artinya mendekati gitu ya, mendekati a dari fx terdefinisi jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Nah, artinya limit yang mendekati suatu angka itu dari kiri harus sama dengan limit yang dari kanannya itu. Nah untuk yang limit ini artinya limit itu artinya mendekati. Ketika misalnya kita mendekati suatu angka, maka hasilnya akan mendekati suatu angka gitu juga untuk fx-nya kayak gitu. Nah, sini juga teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk c ini ada konstanta bahwa dalam konteks limit itu berlaku ada nanti ya c bagi 0 itu apa? Hasilnya adalah tak terhingga. Kemudian juga 0 bagi C itu sama dengan 0, C bagi tak terhingga sama dengan 0, kemudian tak terhingga dibagi dengan C, hasilnya adalah tak terhingga. Nah, kemudian ini ada teorema limit ya. Nah, ini teorema limit teman-teman bisa lihat. Nah, ada limit X mendekati A, kalau misalnya C ini adalah konstanta, maka hasilnya adalah C gitu. Kemudian yang seperti ini. Nah, kita untuk limit ini kita substitusikan gitu ya. Nah, misalnya kan X mendekati A. Nah, A ini kita gantikan ke X-nya itu. X-nya kita ganti dengan A. Maka jadi A pangkat N. Nah, maka ini juga berlaku ya untuk yang ini. Konstanta bisa kita majukan ke depan. Kemudian untuk penjumlahan itu bisa kita pisah gitu ya. Bisa kita cari masing-masing untuk yang ininya. Kemudian juga untuk perkalian dan bagi juga seperti itu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan ini limit. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama kita bisa hanya tinggal mensubstitusikan nilai X yang mendekati A itu ke dalam fx-nya. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika kita substitusikan dia berbentuk yang lain gitu ya, berbentuk yang tak tentu, misalnya 0 bagi 0 gitu ya, bentuknya 0 bagi 0, ataupun tak hingga dibagi tak hingga, ataupun tak hingga dikurang tak hingga gitu ya. Nah, ini maka kita harus menguraikannya gitu. Nah, bagaimana sih cara menguraikan gitu ya? Nah, untuk cara menguraikan ini di sini kita yang pertama, ini, kondisinya ketika 0 bagi 0. Nah, maka kita bisa pakai cara yang pertama kita uraikan fungsi tersebut dengan cara faktorisasi. Kemudian yang kedua bisa kali akar sekawan. Nah, jika itu bentuknya dia itu ada bentuk akar gitu. Nah, kemudian bisa pakai cara dalil hospital. Nah, dalil hospital ini nggak asing lagi buat kita ya. Yaitu dengan cara turunan seperti itu. Oke, kemudian nah kalau misalnya hasilnya itu ini tak hingga per tak hingga, nah itu ketika X mendekati tak hingga, nah maka kita bisa menguraikannya seperti ini, membagi pembilang dan penyebut itu dengan X yang pangkat tertinggi. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa gunakan rumus kalau misalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini ya untuk kondisinya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang dia misalnya jadi tak hingga kurang tak hingga atau tak hingga tambah tak hingga, biasanya kita mengurangkannya itu seperti ini. Nah, kali sekawan jika fx itu mengandung bentuk akar gitu ya, kita kali dengan bentuk akarnya, atau bisa kalau misalnya bentuknya seperti yang kedua ini, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi yang ini yang paling sering biasanya yang keluar dalam soal ya, itu ketika limit X mendekati tak hingga dari yang ini, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang dengan akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, ini hasilnya ada 3 gitu. Hasilnya ada tak hingga, negatif tak hingga, atau B kurang Q per 2 akar A. Nah, ini aja kita cari. Nggak lagi ada substitusi lainnya gitu. Nah, ini ketika ada ini ya, kita bandingkan bahwa A dan P-nya itu apakah sama. Kalau sama kita pakai rumus yang ini. Kalau misalnya A yang lebih dari P, maka kita hasilnya adalah tak hingga. Kalau misalnya kurang dari, maka negatif tak hingga. Nah, terkadang dalam soal itu dia kadang ada yang dia satu yang sudah ada akar, yang satu tidak. Nah, itu kita akan ubah dia ke bentuk supaya dia jadi akar gitu. Dia sesuai dengan bentuk formal yang ini. Nah, oke. Nah, kemudian ini kita langsung bahas ya terkait soal-soal limit. Nah, untuk yang pertama teman-teman bisa lihat soalnya ya. Nah, untuk yang soal pertama, nih teman-teman bisa lihat ya. Ini nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 8X kurang 20 dibagi dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, sekarang pertama kita cek
Nah, ketika kita substitusikan X itu mendekati 2, artinya kita ganti X-nya dengan 2. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau misalnya hasilnya adalah tentu, nah itulah hasilnya. Nah, sekarang kita coba untuk substitusikan ya. Kita substitusikan X-nya 2. Berarti ini jadi 2 kuadrat, berarti 4 gitu ya. Tambah 8 kali 2 berarti 16, kurang dengan 20. Dibagi dengan X-nya kuadrat berarti 4, kurang 5 kali 2, 10. Kemudian tambah 6. Nah, hasilnya adalah 4 tambah 16, 20, 20 kurang 20, ternyata yang atas 0. Kemudian yang kedua, 4 kurang ini negatif 6, tambah 6, 0. Nah, ternyata hasilnya dan 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, nah maka kita harus uraikan bentuk yang di atas. Nah, kita uraikan seperti apa? Nah, bisa faktorisasi, bisa kita pakai juga turunan. Ya, nanti mungkin kita coba yang untuk faktorisasi. Nah, yang pertama kita pakai faktorisasi. Kita faktorin yang di atas, maka ya teman-teman juga sudah bisa untuk faktorin. Nah, ini kita faktorin bisa jadi, nah ini jadi berarti kira-kira negatif ya, negatif 2 mungkin ya, kemudian dikali dengan X tambah 10 ya, biar dia hasilnya sama. Nah, kemudian di sini per yang di bawah juga seperti itu kita faktorin. Ini berarti X kurang 2 ya, kemudian dengan X kurang 3. Nah, hasilnya juga sama. Nah, sekarang di sini kan kita bisa ada yang dibagi ya, bisa kita bagi ya. Nah, tinggallah dia limit X mendekati 2 dari X tambah 10 per X kurang 3. Nah, sekarang kita substitusikan 2. Nah, karena kalau misalnya kita substitusikan sini 2, kita ganti 2 gitu ya. Nah, sini kan nggak lagi 0 per 0 gitu ya. Nah, maka kita sudah bisa tinggal substitusikan aja nilainya, yaitu 2 tambah 10 dibagi dengan 2 dikurang 3. Hasilnya adalah 12 bagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 12. Oke ya. Nah, berarti jawabannya adalah E, negatif 12. Oke ya, itu yang pertama. Mungkin kemudian kita coba juga untuk yang dia coba dengan turunan gitu ya. Turunan. Nah, kalau dengan turunan apakah sama gitu ya? Berarti kita tinggal turunkan aja limit X mendekati 2. Kita turunkan terhadap X. Berarti ini jadi 2X tambah 8. Kemudian per 2X kurang 5 gitu ya. Nah, kita substitusikan 2-nya. 2 kali 2 tambah 8 per 2 kali 2 kurang 5. Ini harusnya soal jawabannya sama gitu. Nah, 2 kali 2, 4 tambah 8 berarti 12 dibagi dengan 2 kali 2 kurang 1 berarti negatif 1. Nah, hasilnya ternyata sama. Nah, sama ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau pakai yang faktorisasi atau bisa pakai turunan. Oke? Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal X mendekati 1. Nah, di sini ini adalah contoh yang kita harus menggunakan akar gitu ya. Artinya merasionalkan tadi caranya. Nah, kalau misalnya kita substitusikan 1, maka sini jadi 1 kurang 1 gitu ya. Nah, nanti sini 0. Kemudian kalau sini 1 berarti 1 tambah 1 berarti 4. Akar 4 adalah 2. Nanti hasilnya 2 kurang 2 gitu ya. Nah, 2 kurang 2 adalah 0. Ternyata bentuknya adalah 0 per 0. Nah, karena dia bentuknya 0 per 0, maka kita pakai cara uraikan lagi. Nah, kita uraikan dengan cara merasionalkan. Nah, untuk yang ini mungkin kita pisah dulu ya. Kita rasionalkan aja untuk bentuk yang ini dulu, kita pisah. Berarti yang ini. Ini seperti merasionalkan ini ya, akar gitu ya, untuk akar. Ini kita rasionalkan, berarti ini kita kali dengan akarnya ya. Berarti ini jadi karena kurang situ berarti ditambah 2 per akar X kuadrat tambah 3 tambah 2 gitu ya. Nah, kita kalikan. Nah, yang atas kali atas berarti dia jadi X kuadrat kurang 1. Kemudian akar X kuadrat tambah 3. Ini kita nggak usah kalikan karena nanti bentuknya kan agak ini ribet. Nah, yang bawah ini berarti jadi X kuadrat ya, ini kita kalikan. Berarti jadi X kuadrat tambah 3 ya. Kemudian dikurang dengan 4. Nah, hasilnya adalah X kuadrat kurang 1 kali akar X kuadrat tambah 3 tambah 2. Nah, dibagi dengan X kuadrat kurang, berarti kurang 1 ya. Nah, ternyata ada yang bisa dibagi. Nah, karena ada yang bisa dibagi, maka tinggal yang ini ya. Nah, maka karena udah kita ini tadi X mendekati 1 dari, maka tinggal ini ya. X kuadrat tambah 3 tambah 2. Nah, karena kita substitusikan dia tidak ada lagi bermasalah ya, maka kita substitusikan. Berarti ini jadi akar 1 kuadrat tambah 3 tambah 2. Hasilnya adalah 1 tambah 3, 4. Berarti 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Oke ya, gampang ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor ini berikutnya.
Nah, di sini ini berbentuk seperti ini ya. Nah, untuk cara yang seperti ini kan mendekati tak hingga ya. Nah, tadi ada ketentuan bahwa untuk yang tak terhingga ada rumusnya gitu ya. Untuk yang rumus biasa, yang pertama, kita bisa membagi ini kan kalau misalnya kita substitusikan ini jadi tak hingga kurang tak hingga gitu ya, tak hingga bagi tak hingga gitu ya, ini jadi tak hingga bagi tak hingga. Karena bentuknya seperti ini, otomatis kita harus uraikan dia pakai rumusnya itu. Yang pertama, kita bagi dengan pangkat tertingginya tadi. Nah, sekarang coba kita bagi pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya berarti itu X kuadrat ya. Berarti coba kita bagi dengan X kuadrat. Ini untuk kasus yang seperti ini ya. Dia mendekati tak hingga gitu ya. Berarti ini jadi, kita bagi dengan X kuadrat, berarti 5X kuadrat bagi X kuadrat. Kita bagi semua dengan X kuadrat gitu. Kuadrat, kemudian tambah 21 per X kuadrat. Per 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Tambah 2X bagi X kuadrat. Kemudian kurang 15 dibagi dengan X kuadrat. Nah, kita peroleh hasil berapa? Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini jadi 5 ya. 5 kurang 22 per X. Kemudian tambah 21 per X kuadrat. Per, ini jadi 4 tambah 2 per X ya. Kurang dengan 15 per X kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan tak hingganya. Nah, maka kita peroleh di sini limit X mendekati tak hingga. Ini jadi 5 kurang 22 bagi tak hingga, tambah 21 bagi tak hingga, kemudian per 4 tambah 2 per tak hingga, kurang 15 per tak hingga. Nah, sekarang kalau misalnya suatu konstanta itu dibagi dengan tak hingga, ataupun misalnya suatu bilangan tertentu itu dibagi dengan tak hingga, nah itu hasilnya adalah 0 gitu. Nah, misalnya ada C dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0 tadi ya, seperti yang dijelaskan. Nah, karena dia 0, maka tinggal ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Maka hasilnya adalah 5 per 4. Oke ya, gampang ya, ternyata jawabannya 5 per 4. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara yang kedua. Nah, tinggal membandingkan ini aja, pangkatnya aja. Nah, ini kan tinggal ada yang rumus kalau misalnya kita bandingkan pangkat atas dengan pangkat bawah. Nah, ternyata sama. Karena dia sama, misalkan pangkat atas adalah M sama N, maka hasilnya adalah koefisiennya aja kita bandingkan, 5 per 4. Nah, seperti yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Yang ini. Nah, ini. Karena kita bandingkan pangkatnya, kalau misalnya sama ya udah tinggal kita bandingkan koefisiennya. Gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini ada soal nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar X dikali dengan 4X tambah 5 dikurang dengan 2X tambah 1. Nah, ini terkait dengan limit tak hingga ya. Jadi kita lihat, tadi ada beberapa yang kita sudah bahas, yaitu di sini ada teman-teman lihat ini ya, untuk yang X mendekati tak hingga. Nah, bentuknya kan dia mengandung akar gitu ya. Namun di sini satu sebelah sini akar, sini akar. Nah, kalau misalnya kita sudah ubah ke bentuk seperti ini, nah jadi kita tinggal terapkan yang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini, nah ini kita udah peroleh seperti ini, tapi yang bagian sebelah sini itu, sebelah kanan, dia belum berbentuk akar. Nah, kita bisa ubahnya bentuknya itu seperti yang persamaan awal tadi. Nah, jadi kita ubah bentuknya itu, yaitu dengan kalau misalnya gini, kalau misalnya kita punya X gitu ya. Nah, ini akan sama dengan akar dari X kuadrat, karena dari ini kan kita kembali lagi ke X gitu ya. Nah, maka yang untuk ini gitu juga berarti yang limit gitu ya, limit X mendekati tak hingga gitu ya. Kemudian ini akar dari X kali 4X, kita jabarin terus jadi 4X kuadrat, kemudian tambah 5X. Nah, kemudian dikurang, kita keluarnya negatifnya ini, kemudian ini jadi 2X kurang 1 ya, karena kita udah keluarin negatifnya. Terkadang orang sudah akarin gitu, tapi lupa untuk buat sini jadi negatif gitu. Nah, kemudian kita selesaikan dari sini limit X mendekati tak hingga, kemudian dari akar 4X kuadrat tambah 5X, kemudian dikurang, nah ini tadi kita kuadratin, berarti ini jadi akar, kemudian sini 2X kurang 1, ini kita jadi kuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita sudah memiliki arahan ya. Oh, ternyata bentuknya akan seperti ini gitu. 4X kuadrat tambah 5X kurang dari, nah ini kita kuadratkan, berarti jadi 4X kuadrat. Kemudian ini 2 kali negatif 1 kali 2X berarti negatif 4X. Kemudian negatif 1 kuadrat berarti jadi 1 gitu ya. Nah, sekarang ini kan bentuknya sudah sama seperti tadi ya.
Nah, kita sudah sama dengan bentuk yang ini. Sekarang tinggal kita analisis apakah A-nya P-nya itu sama atau lebih besar atau kurang dari. Sekarang kita cek. Gitu ya. Nah, ternyata A dan P-nya ini sama gitu ya. A-nya dan P. Berarti sama-sama 4. Berarti kita pakai rumus B kurang Q per 2 akar A gitu ya. Itulah penyelesaiannya. Nah, dari sini kita peroleh maka penyelesaiannya yaitu B kurang Q tadi ya. Kemudian per 2A. Nah, sekarang B-nya mana? B yang bagian ini. B-nya 5. Kemudian dikurang Q. Q-nya yang ini. Ada negatif, berarti dikurang negatif 4. Kemudian dibagi dengan 2A. 2 akar A tadi ya. 2 akar A. Akar A-nya adalah 4. Nah, sama dengan 5 ini jadi plus, berarti jadi 9 per 2 dikali dengan akar 4. Berarti akar 4 adalah 2. Nah, hasilnya 9 per 4. Nah, siap gitu ya. Nah, jadi biasanya itu ketika mengubah bentuk ini jadi seperti ini, jadi kuadrat gini, terkadang ada yang lupa untuk di masalah ini. Terkadang ada yang buat gini ya. Malah ada yang buat jadi negatif, ya udah dia jadi tetap 2x kurang tambah 1 gitu. Nah, ini kan sudah salah gitu ya. Jadi jangan lupa untuk sini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Silahkan subscribe jika video ini bermanfaat dan share buat teman-temannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.